sisi hukum fikihnya. Kalau kunut subuh masih ada khilafiyah. Ada yang mau pakai kunut, ada yang nggak mau pakai kunut lah ya. Intinya seperti itu. Artinya khilafiyah, ada yang mengatakan sunnah atau mengatakan tidak. Tapi kalau kunut nazilah itu sepakat para ulama, dia disunnahkan ketika ada suatu bencana besar ya. Ketika ada bencana bagi umat Islam, maka dia disunnahkan. Dan dia terserah mau cuman sehari, mau 2 hari, 3 hari, ya maunya sih kita musibahnya nggak lama-lama. Jadi sunnahnya kunut nazilah itu biar nggak lama-lama, ya kan? Musibahnya sebentar selesai. Ini sudah Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, itu udah 5 hari. Tapi baru 5 hari aja korbannya sampai tadi pagi yang saya baca sudah 1.000 lebih yang meninggal dunia dari umat Islam, 5.000 lebih yang luka-luka. Dari pihak Israel juga sama, sudah 1.000 lebih ya, sudah 3.000 lebih yang luka-luka. Kerusakannya juga luar biasa, sama dengan 4 kali perang sebelumnya, sama dengan 4 kali perang sebelumnya. Jadi masalah kunut nazilah supaya kita tahu fikihnya ya. Jadi Bapak Ibu boleh kunut nazilah itu sholat apa aja. Artinya tidak hanya subuh. Kalau kunut subuh tadi saya katakan khilafiyah. Kalau kunut nazilah itu sholat 5 waktu ya. Mau duhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh. Kalau ada musibah silahkan. Rasulullah pernah melakukan kunut itu diriwayatkan sampai pernah 1 bulan ya. Kunut itu pernah sampai 1 bulan ya, mungkin musibahnya sangat besar dan berkepanjangan ya. Termasuk misalnya meskipun alhamdulillah di Indonesia kemarin di Depok khususnya daerah saya udah hujan lebat alhamdulillah ya, tapi juga masih ada daerah-daerah yang kekeringan ya. Kekeringan ini sunnahnya mereka sholat sunnah istisqa kalau kekeringan ya, bukan kunut nazilah. Jadi ada sendiri. Kalau untuk kekeringan itu ada sunnah sendiri. Tapi kalau kekeringannya mungkin sampai menyebabkan kematian dan bencana yang lainnya, boleh kita kunut nazilah. Tapi yang paling tepat kalau istisqa kalau karena kekeringan itu sholatnya sholat minta hujan. Jadi bukan hanya doa, bahkan sholat ya. Sholat istisqa. Alhamdulillah di Depok di dekat saya hari Ahad kemarin itu diadakan istisqa. Sholat istisqa hampir kayak sholat id. Sholat 2 rakaat, ada takbir 7 kali dan takbir 5 kali. Di rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Setelah itu khutbah 2 kali ya. Cuman yang rada beda khutbahnya. Kalau di dalam istisqa itu khutbahnya pada waktu di akhir khutbah, pada waktu berdoa itu ada sunnah sorbannya diputer, dibalik ya, dari kiri ke kanan. Yang pakai sorban di sebelah kiri pindahin ke kanan. Kalau sorbannya model begini ya balik aja, yang kiri taruh di kanan, kanan taruh di kiri ya. Itu dari Nabi itu ya. Itu kalau sholat istisqa. Jadi pada waktu doa sorbannya dibalik, terus khotibnya tiba-tiba ada suara ini, khotibnya yang tadinya menghadap kepada jamaah pada waktu doa itu menghadap kiblat, jadi membelakangi jamaah. Itu istisqa. Dan doanya disunahkan angkat tangan sampai tinggi ya. Rasulullah itu doa dalam sholat istisqa itu sampai ya, sebagian riwayat menceritakan kelihatan bulu ketiaknya ya, saking tingginya ngangkatnya doa. Itu di Depok sih alhamdulillah dekat kompleks saya waktu hari Ahad sudah ada sholat istisqa. Dan hari kemarin hari Rabu alhamdulillah hujan lebat lebih dari 1 jam. Jadi got-got yang tadinya kering sekarang sudah ada air ya, karena cukup besar alhamdulillah. Nah Bapak boleh sholat istisqa. Tapi kalau musibah, ada gempa bumi, ada tsunami ya, ada kayak sekarang peperangan yang di Palestina, itu bisa sunnahnya adalah doa kunut nazilah. Begitu jamaah sekalian. Bahkan tadi saya baca seruan dari tausiahnya dari MUI kalau bisa melaksanakan sholat goib ya, mungkin besok pas hari Jumat bisa diadakan sholat goib. Tapi ada yang perlu disolatin, ada yang tidak perlu disolatin dalam peperangan tuh ya. Jadi kalau yang jelas ikut perang, yang muslim wafat di dalam peperangan, berarti dia syahid yang dia ikut perang, maka dia tidak wajib disolatin ya. Soalnya kalau misalnya disolatin juga bayangin kayak gimana Pak repotnya kan. Orang tuh kalau 1.000 orang menyolatin, kemudian mandiinnya juga khusus yang mati syahid itu, yang jelas syahid itu tidak wajib disolatin. Tidak wajib loh ya, bukan nggak boleh. Tidak wajib dimandikan juga. Yang kejatuhan reruntuhan segitu banyaknya, monyok
mandiin, nyolatin itu juga dalam kondisi perang juga repot ya. Maka tidak wajib ya, seandainya tidak disolatin pun nggak apa-apa. Tapi minimal kita mendoakan lah ya, kita mendoakan untuk keselamatan mereka sesuai dengan kebijakan pemerintah kita, mendukung kemerdekaan Palestina dan harusnya didorong untuk damai, bukan malah diadu, dibantu senjata satunya ya, ataupun salah satunya atau kedua-duanya, mestinya didorong untuk damai, hidup berdampingan gitu. Kalau setidak-tidaknya itu seperti itu ya, setidak-tidaknya seperti itu. Ya silakan Israel mendirikan negara di mana, Palestina negaranya di mana ya, di wilayahnya masing-masing. Itu sedikit komentar biar nanti tidak bertanya-tanya tadi doa apa ya. Doa apa itu sunnah apa enggak? Tidak ada khilafiyah ya. Semua mengatakan sunnah ketika terjadi musibah. Tinggal solidaritas kita aja. Ada yang menganggap ini enggak apa-apa, itu kan di negara lain. Ada yang seperti itu kan. Ada yang ya orang muslim kan di mana aja sama. Karena ada hadis man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau konsep yang saya pahami dalam Islam itu tidak ada batas-batas. Pokoknya orang Islam semuanya itu saudara kita. Dimanapun yang mereka mendapat musibah, ya sebaiknya kita ikut mendoakan. Begitu jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan juga berita yang kita dengar. Saya pernah menyampaikan materi tentang larangan jual beli air. Ya, yang ini. Tapi karena ini sudah pernah, ya, saya sudah pernah, sudah lama dia, tahun berapa tuh saya lupa. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting saya review sedikit tentang larangan jual beli air. Udah kelihatan ya slide-nya ya Pak ya? Udah ya. Nah, bahwa ada hadis yang melarang kita menjual belikan air. Ini perlu dilurus, direview, dipahami dengan benar ya. Ini hadisnya ya. An Amr ibn Dinar an Nabil Minhal sami'tu Iyas ibn Abdul Muzani wa ra'ana sanyabi'un al-ma' faqala la tabi'ul ma' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yuba. Ya, itu terjemahnya di situ. Intinya Rasulullah melarang kita menjual air ya. Kemudian di hadis yang lain sama. Artinya hadisnya banyak, ternyata bukan hanya satu gitu ya. Ini intinya sama. Nah, sampai ada hadis yang ini rada berbeda, lebih memperjelas. Naha an bai'il ma an bai'i fadlil ma liyumna bihil kala. Rasulullah melarang kelebihan air. Ya, ada kata fadlil ma, air yang berlebih itu jangan dijual liyumna bihil kala, sehingga membuat orang lain terhalang, sampai mau menggembalakan kambingnya aja nggak bisa. Artinya gimana? Yang dilarang tidak semua air. Ya, tidak semua air itu. Nah, seperti ini kan kita sehari-hari jual beli air Pak sekarang ya. Buat minum kan kita beli ini kan sekarang. Nah, jadi tidak semua air yang dilarang dijual. Tapi kalau misalnya ada orang membutuhkan air untuk menggembalakan sapinya, kambingnya, ya. Dan Bapak punya kelebihan. Nah, saya katakan kelebihan air, ya Bapak tidak usah menjualnya, kasihkan ke dia. Walaupun untuk binatang ternaknya, itu loh Pak ya. Apalagi untuk orang. Ada orang yang kehausan, ada orang yang kekeringan, nggak mendapatkan air. Bapak punya air lebih, diminta nggak boleh. Kalau mau beli, nah ini yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau Bapak punya kelebihan air dan ada orang membutuhkan air, nggak boleh jual, kasih maksudnya. Ya. Kenapa? Karena di ayat ya di dalam Al-Qur'an ada waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Bahwasanya semua makhluk hidup itu butuh air, Pak. Kalau Bapak melarang air, aduh orang jadi sengsara, Pak ya. Nah, ini juga saya mau tunjukkan satu lagi yang lebih memperjelas hadis larangan menjual beli air. An-nasu syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nar. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Api, rumput, urutannya dulu ya. Filma itu air, wal kala dan rumput, wanar dan api. Ya. Manusia berserikat dalam 3 hal. Air, rumput, dan api. Maksudnya adalah berserikat itu semua orang memiliki. Semua orang bisa mengakses. Semua orang boleh mengambil air, api, sama rumput
yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini. Karena Allah juga sudah menyampaikan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a dan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ini milik Allah, diciptakan untuk manusia. Maka kalau ada air, ada api, ada rumput, orang boleh ambil walaupun nggak pakai izin. Aslinya gitu, Pak. Ya, di tanah-tanah yang umum nggak perlu ngurus surat. Saya mau ngambil air di laut, ngurus surat izin. Saya mau ngambil air di kali, minta surat izin, nggak usah. Dalam konteks bernegara, sesuai dengan pasal 33 UUD 45, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? 3 hal ini, air, api itu zaman sekarang terjemahnya energi, Pak. Api itu di zaman Nabi buat masak, digunakan untuk penerangan, ya. Digunakan untuk penghangat kalau lagi musim dingin. Madinah juga dingin loh, Pak, kalau bulan Desember, Januari biasanya dingin, ya. Jadi api buat penghangat, buat masak, buat penerang. Makanya zaman sekarang tuh terjemahannya api itu energi. Jangan diterjemahin dengan neraka, Pak, ya. Karena neraka juga bahasa Arabnya nar, ya. Nah, jadi maksudnya api, tapi api yang dalam konteks energi. Nah, dalam konteks bernegara, air, api, dan atau energi itu mestinya wilayahnya negara, dikuasai oleh negara, digunakan untuk semua rakyat. Air dan energi itu jangan diswastanisasikan, dikonglomerasikan. Ini kalau konteks bernegara dalam konsep ekonomi Islam atau syariah atau fikih muamalat. Sekarang ini misalnya tetangga kita sebelah sana apa sana, Pak? PLN ya. Sebelah sana ya. PLN itu udah benar ya. Perusahaan listrik negara. Artinya apa? Listrik itu mestinya menjadi wilayahnya negara supaya semua orang bisa mendapatkan listrik. Orientasi negara itu bukan mencari untung tapi melayani rakyat. Nah, dalam konteks seperti itu saya katakan benar, ini harus didukung. Ya. Begitu pula PAM. PAM, perusahaan air minum, itu mestinya perusahaan milik negara. Apakah wilayah provinsi, apakah kabupaten, terserah. Ini harusnya kita dukung itu. Udah PAM sama listrik, sama minyak, mestinya Pertamina ya. Itu mestinya wilayahnya negara. Sebab kalau ini menjadi miliknya swasta, konglomerasi milik swasta, bahaya. Dan itu yang terjadi sekarang, kejahatan perang di Gaza. Udah banyak protes dari negara-negara lain. Apa itu? Jadi Gaza itu, Pak, diblokade total. Sejak hari Senin apa Selasa kemarin itu diblokade. Jadi airnya dimatiin, kemudian listriknya dimatiin. Jadi penduduk Gaza ini sangat menderita karena nggak ada air, nggak ada listrik, Pak. Ya. Jadi ya genset yang kecil-kecil saja itu juga cuman hanya berapa, nanti kalau stoknya udah habis. Air nggak kayak di kita. Kalau kita kan ngebor gampang ya. Hampir dipastikan kalau di Jakarta ini dibor 20-30 meter insya Allah ada air. Kalau di sana kan nggak semuanya ada. Kalau di kompleks saya malah lebih enak lagi, 3 meter, 5 meter udah ada airnya. Kalau di kompleks saya ya, gali pondasi aja seringnya ada airnya ya. Kalau orang lagi bangun rumah, ya, itu gali pondasi aja seringnya ada airnya. Nah, tapi di sana nggak seperti itu, Pak. Nah, makanya kita dukung terus, Pak. Maksud saya, aturan yang sudah ada, misalnya listrik, PLN, kemudian PAM ini menjadi perusahaan milik negara, ini kita dukung terus maksudnya. Jangan sampai kita nggak ngerti, suatu saat nanti diswastanisasikan, Bapak diem-diem aja misalnya, atau dimintain pendapat, kalau dikelola swasta biar bagus. Pak, kelihatannya bagus, Pak. Dalam batas-batas tertentu. Nanti, Pak, kalau namanya swasta itu bisnis, cari duit, cari untung, Pak. Kalau kehendak mereka tidak diturutin, Pak, mereka itu bisa ngatur, membuat rakyat semuanya tunduk kepada dia. Ya, seperti yang sekarang terjadi, sengsaranya penduduk Gaza, kasihan, air ditutup, Pak. Nah, kalau naudzubillah min dzalik, seandainya di negara Republik Indonesia ini ada wilayah yang airnya itu di situ susah, kemudian PAM-nya itu misalnya bukan PAM, yang punya perusahaan swasta. Nah, misalnya dia apa ya, konflik dengan pemerintah setempat misalnya kan, dia bisa nego, kalau nggak mau ya udah airnya saya tutup.
biar mati semua penduduknya. Nanti akhirnya apa? Pemerintah nurut kepada pihak swasta. Ya, kenapa? Kalau demi untuk menyelamatkan rakyatnya, maka ini kita harus pahami ya bahwasanya ini bagian dari ajaran Islam. Air dan energi itu memang harusnya menjadi wilayah negara, dan negara itu bukan cari untung tetapi untuk menyelamatkan rakyatnya. Saya cuma mau menekankan ini ketika kasus terjadi di Gaza hari ini ya. Ini materi dulu ini saya sampaikan, orang kayaknya pada nggak percaya. Ini dari hadis bukan dari saya kan. Banyak orang yang nggak percaya. Nggak apa-apa kan, swasta biasanya lebih rapi. Kadang-kadang ada yang ngomong begitu Pak ya. Ya kalau swasta lebih rapi, tapi swasta cari untung Pak. Awalnya dia bagus Pak. Nanti lama-lama kalau udah dikuasain semua, dia bisa ngatur. Sama dengan aplikasi lah Pak, aplikasi transportasi. Awal-awalnya dulu ojek online, Bapak dikasih diskon murah kan. Bayarnya 15.000 misalnya tarifnya, Bapak bayar cuma 5.000, 7.000 ya kan. Ya itu kan awal-awal lagi masa promosi, lagi baik-baiknya. Sekarang dibalik kan. Bapak transaksi 20.000 tambah biaya aplikasi 3.000 kan itu kan. Ini bayar yang dulu Pak. Ini bayar yang dulu. Sekarang selalu ada biaya aplikasi 3.000 kan. Ada 2.000, 3.000. Kalau kita tanya tukang ojeknya masih dipotong juga. Jadi yang kita bayar 3.000, terus kemudian tarifnya 20.000 misalnya, tukang ojeknya dipotong 4.000 Pak. Ya, 20%. Ya, namanya swasta ya cari untung lah Pak. Kalau kelihatannya dia ngasih diskon-diskon itu kan awalnya supaya orang pada mau semua. Nah gitu ya. Jadi saya menyampaikan ini, hadis ini mengingatkan kembali ya, karena kejadian sekarang di Gaza, listrik diputus, air diputus. Ini kalau tidak ada desakan negara-negara lain dan bahkan bantuan dari luar negeri itu di stop. Itu di stop. Sampai Mesir itu juga minta, udah kasihlah kesempatan damai bangsa 6 jam. Dan bantuan kemanusiaan jangan dihalang-halangin. Itu Mesir pun minta. Padahal Mesir kan selama ini kan termasuk rada dekat dengan Israel kan. Itu aja. Ya namanya manusia Pak, nggak tega Pak. Kalau ngelihat foto-foto video-videonya. Tapi sekarang ini media, ada ancaman desakan dari Eropa. Media-media yang menyebarkan berita-berita tentang Palestina mau diblokir, mau ditutup, mau dikasih hukuman. Kan? Sampai seperti itu. Kemarin katanya di Twitter, katanya kalau yang pakai Twitter kalau ngomongin tentang Palestina akunnya diblok katanya. Ngirim gambar-gambar Palestina. Saya nggak aktif sih, saya nggak tahu ya. Tapi kabarnya sampai seperti itu yang di sana. Di Indonesia sih mudah-mudahan nggak sampai seperti itu. Karena pemerintahnya adalah ya pemerintah kita kan sebenarnya mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Baik, itu 2 poin. Jadi masalah kunut nazilah, yang ketiga masalah jual beli air. Jadi yang dilarang yang mana nih Pak? Maksudnya jual beli air yang di tempat umum. Contohnya tadi saya katakan laut, kali, itu nggak boleh dijual. Adapun air yang seperti ini Pak, nggak apa-apa. Ya, ini kan ada effortnya, ada dia nge-packingnya, ada memprosesnya, ada nganterinnya. Nah itu dia boleh. Seperti halnya Zam-Zam. Cuman harusnya tidak boleh dibisnis orientedkan. Zam-Zam itu, kalau di sini berapa yang 1 galon 5 liter Pak? Sekitar berapa itu? Yang biasa beli di Tanah Abang atau online sekarang berapa? 50. Masa 50.000 Pak? Coba Bapak cek online. Jam-jam yang 5 liter dulu. Itu aslinya Pak di sana gratis. Di sana gratis. Nah ketika di bandara, nah itu dikenakan biaya kecil. Seingat saya di bawah 10 real, entah 6 real atau. Jadi misalnya nih, saya bawa rombongan travel nih. Ya kalau ngambilin dari Masjidil Haram ngepakin sendiri-sendiri kan repot kan. Bagian dari layanan, maka di bandara itu kita istilahnya biaya packingnya. Jadi kardusnya, galonnya sampai itu seingat saya tuh 5 real. Ya, seingat saya 5 real. Adapun di sini jadi harganya 500.000, itu kata yang jual, ya ini biaya pesawatnya Pak Ustadz katanya. Naik pesawatnya mahal gitu kan. Naik pesawatnya mahal. Tapi kalau di sana seingat saya itu 5 real atau 6 real. Pokoknya nggak nyampe 10 real. Itu adalah biaya packingnya. Artinya apa? Dijual. Sebenarnya bukan dijual airnya sebenarnya. Biaya packingnya tulisannya. Tulisannya ada bahasa Arabnya kan hadiah. Ya, Zam-Zam. Tapi kok bayar? Ya bayarnya murah. Packingnya tadi. Ya, jadi itu artinya apa maksud saya? Itu Zam-Zam dijual juga.
ya kan? Berarti jual ini maksudnya enggak dosa. Ya, jual air yang seperti ini enggak dosa, bahkan jam-jam saja dijual. Tapi kalau jam-jam misalnya dari sumurnya pemerintah Saudi nutup, semuanya enggak boleh ngambil, kalau mau beli, nah itu yang enggak boleh. Nah, yang satu lagi ini materi yang sudah saya siapkan tentang Ihya'ul Mawat, ya. Insyaallah ini enggak terlalu susah kok, Pak. Ini karena baru aja, tapi saya sederhanakan penyampaiannya. Ihya'ul Mawat itu, Pak, kalau diartikan Ihya seperti kata Ihya Ulumuddin, kitab terkenalnya Imam Ghazali. Ihya artinya menghidupkan. Ulumuddin ilmu-ilmu agama. Nah, Ihya'ul Mawat itu menghidupkan sesuatu yang mati, mayit. Ya, mawat. Kalau mayit satu, ya. Kalau mawat itu banyak, menghidupkan yang mati. Tapi yang dimaksud bukan orang mati, Pak. Orang mati nggak bisa dihidupin lagi, ya. Yang dimaksud Ihya'ul Mawat adalah menghidupkan lahan yang tidur atau lahan yang mati. Di dalam Islam ada ajaran untuk menghidupkan lahan tidur, gitu maksud saya. Beberapa aturannya gimana? Satu, ya. Kalau lahan itu belum dimiliki oleh orang, kalau lahan itu belum dimiliki oleh seseorang, maka yang berlaku adalah hadis ini. Man ahya ardan mayyitatan fahiyalahu, walaysa li'irkin dolimin haqqun. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu akan menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi keringat yang dolim. Nah, saya tanya orang-orang Betawi yang punya tanah luas. Bapak dulu tanahnya banyak, dulu gimana sih Pak? Cara beli tanah dulu kok bapaknya bisa... Ya Ustadz, dulu kan tanah murah, kita mah dulu nggak usah beli, ya tanah yang nganggur dulu yang kita tanamin aja itu jadi miliknya, ya, asal kita garap aja. Oh, berarti bener dong sesuai dengan hadis ini dulunya awal-awalnya. Bukan hanya di Jakarta doang sih, cuman Jakarta kan paling mahal. Ya kalau di kampung-kampung juga seperti itu kan. Nah artinya Pak itu udah bener gitu loh maksud saya. Maka tempo hari, mohon maaf, saya bukan tidak setuju dengan pemerintah. Saya kemarin DPR sama siapa sih pokoknya, sama dosen UI Depok ya. Kira-kira dosen-dosen UI mendesak, harusnya begini kira-kira. Pemerintah harusnya dibalik, memfasilitasi. Gini, kalau ada rakyat yang sudah mengelola tanah, harusnya pemerintah memfasilitasi. Itu desakan dari dosen kaum akademis itu Pak. Harusnya pemerintah terus membuatkan surat pada mereka. Jangan pemerintah, ya, ada orang menghuni di suatu tempat sudah selama sekian tahun, kemudian kalau dia tidak punya SHM dianggap dia ilegal. Nah, kalau kalangan dosen akademisi gitu Pak, saya sama. Saya juga dosen Pak. Saya dengerin dosen-dosen UI itu. Ya harusnya begitu. Ya, karena konsep Islam seperti ini, ya. Pada waktu dulu sebelum ada negara Indonesia, kan banyak nenek moyang kita, kakek-kakek kita kan menguasai lahan kan. Dulu kan belum ada aturan tentang SHM. Mereka sudah menguasai, sudah memakainya, sudah tinggal. Ya udah itu diresmikan gitu. Harusnya seperti itu. Kalau konsep akademisi gitu maunya ya. Jadi jangan hukumnya diberlakukan mundur. Orang sudah punya lahan sekian lama, tiba-tiba nggak boleh. Kenapa? Mana nggak ada buktinya? Susah membuktiinnya gimana itu Pak ya? Sama dengan masjid atau tempat ibadah atau tempat umum lah saya katakan. Ini kejadian di Bekasi. Ada perumahan, bangun masjid. Yang bangun developer Pak. Ya karena dia bangun perumahan, rumah, kemudian dia bikin fasilitas masjid. Nah, masjidnya kecil, lama-lama perumahannya membesar. Sehingga masjidnya nggak nampung, masjidnya digedein oleh warga. Masjidnya udah jadi Pak, ternyata ada perda baru muncul Pak, bahwasanya ini kawasan dijadikan sebagai cagar alam, jadi nggak boleh dibangun. Coba gimana Pak? Masjid yang udah berdiri gimana? Ribut Pak, ribut ya. Nah, mestinya kan nggak seperti itu. Ya kalau memang mau membuat peraturan ya sebelumnya dong. Kalau udah terlanjur duluan, ya jangan gitu caranya. Ini mohon maaf nih, saya sendiri bukan di sini sih, kalau tadi saya bagus. Kadang-kadang nih saya keselnya gini Pak, parkir. Kita parkir Pak, ketika parkir, tukang parkirnya nggak ada. Kita parkir dibebasin. Udah turun Pak, udah jalan, suruh geser. Itu terus terang saya nggak suka, kadang-kadang saya marahin. Nggak begitu cara ngaturnya kalau jadi petugas. Kalau mau mengarahkan ketika kita sedang masih di dalam mobil, diarahkan. Jangan orang sudah parkir, kemudian kemana nggak tahu deh kan. Nanti kalau mau pulang aja baru pada nongol deh.
Seringnya kan gitu tuh, parkir-parkir yang tidak resmi kan. Pada waktu kita datang nggak ada. Nah, nanti kalau ada orang lain mau parkir, baru kita suruh geser-geser. Atau kalau kita mau pergi, pulang, baru dia datang nongol, minta uang parkirnya. Ya harusnya kayak begitu dong. Diatur sebelum orang itu berhenti, diarahkan suruh kemana, ya, posisinya gimana. Diatur sebelumnya. Orang sudah jalan misalnya, suruh geser ya. Ya kan ngerepotin orang juga kan. Begitu pula dengan kayak tadi ya. Ya mestinya kalau ada tempat-tempat ibadah yang sudah berdiri sebelum adanya aturan atau undang-undang tentang IMB, ya mestinya pemerintah itu memfasilitasi. Gimana caranya? Nah ini ya kita semua memberikan masukan-masukan. Memang sih yang paling banyak ini mestinya DPR. Yang ngatur kan DPR kan, membuat peraturannya kan. Nah karena saya bukan DPR ya, saya cuma ustadz ya, saya menyampaikannya di pengajian lah. Ya kan? Nah, tapi silakan bapak-bapak yang ada akses disampaikan ya. Jangan masjid sudah berdiri baru ada peraturan terus masjidnya mau dibubarin. Ini kan ngajak berantem terus nih kan. Dan itu kan banyak terjadi di mana-mana. Nah, bagaimana kita ya bernegara yang baik itu maksud saya, ya harusnya amalkanlah hadis ini. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau lahan itu menjadi milik kita. Nah, ini penting nih buat Bapak nih ya. Yang pada punya tanah banyak nih, saya nggak tahu Bapak punya tanah berapa. Nah, ini ada saya kutip langsung nih Pak, biar nanti bisa tanya jawab. Kata aturan di zaman Umar. Nah ini Pak, kalau orang punya lahan, punya tanah, maka dia wajib memanfaatkan itu. Kalau dia tidak memanfaatkannya, berarti apa? Wala tubadir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya apa? Jangan kamu mubadzirkan itu tanah. Kan banyak tuh orang beli tanah ya, kemudian tanahnya nggak diapa-apain, Pak. Sampai puluhan tahun dibangun juga enggak, ditanamin juga enggak. Orang mau garap juga enggak boleh. Bahkan ngambil rumputnya aja kadang-kadang ada yang enggak boleh. Ditulisin dilarang masuk dalam pekarangan tanpa izin, ancaman bla 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 bla. Pas Bapak jadi panitia korban, ada rumput pengen ngambil itu buat kambing yang di masjid, nggak boleh masuk ke situ. Begitu tahu diomelin. Nah, itu kan. Ada yang seperti itu, Pak. Ini jelas mubadzir, Pak. Terus tanah itu buat apaan? Padahal ayat yang tadi satu lagi saya katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Ini tanah, lahan diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Enggak dimaslahatin. Ini enggak boleh, Pak. Maka, Bapak punya tanggung jawab kalau punya lahan tidur. Gimana cara menghidupkannya? Nih, nomor satu mendirikan bangunan. Ya Bapak tinggal di situ. Udah punya rumah. Ya udah kalau gitu buat cocok tanam. Tanemin, Pak. Nanti kalau hasilnya banyak, keluarkan zakatnya. Pak, dapatnya dikit, Pak. Berarti Bapak nggak usah zakat, seperti dikit. Cuman tanemin pisang misalnya cuman ada 20 pohon. Ya udah, Bapak makan. Sehingga Bapak apa? Mendapatkan rezeki dari Allah dan Bapak bisa menghemat pengeluaran. Wah, Pak, tanahnya jauh dari saya, Pak. Kadang-kadang diambilin orang. Jadi sedekah Bapak. Ya, Bapak ikhlaskan. Biar ada orang lain yang mengambilnya. Sehingga apa? Orang lain yang nggak bisa beli pisang akan ngambil pisang Bapak. Sedekahin. Jangankan diambil orang, Pak. Rasulullah menjelaskan, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah aw kama qala." Kalau Bapak nanam pohon dimakan burung, Pak, itu pisangnya. Atau bahkan dimakan kambing daunnya, Pak. Bapak ikhlaskan, itu jadi sedekah. Karena Bapak bisa menghidupin kambing dan burung itu. Mungkin suatu saat kambingnya dibutuhkan orang untuk disembelih atau buat korban, dimakan orang. Siklusnya kan, Pak. Ya. Jadi sedekah apa itu ada pahalanya. Sampai di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, siapa yang punya biji kurma. Kurma itu kalau ditanam kira-kira buahnya kapan? Berapa lama, Pak? Setahun ada nggak? Lebih ya? Nah itu hadisnya gini, Pak. Kalau Bapak punya biji kurma dan Bapak tahu besok udah kiamat, hadisnya gimana? Suruh ngapain biji kurmanya? Dibakar atau dibuang? Suruh tanam, Pak. Ya, itu saking pentingnya menanam pohon kalau saya katakan. Untuk kecukupan pangan makhluk-makhluk Allah. Ya. Jadi Bapak tanam ibaratnya sampai besok kiamat pun nggak apa-apa. Apalagi belum kiamat, masih lama. Biasakan menanam pohon di lahan-lahan yang tidur itu maksud saya, Pak.
Ya, ya Bapak silakan tanamin apalah yang gampang, ya jangan tanya saya tanaman apa yang paling cocok ya. Tanya yang ngerti tanaman, tanya anak-anak IPB ya atau dosen-dosennya, atau tanya yang biasa nanam-nanam lah. Bapak kalau ke kompleks saya, ya di masjid kompleks saya, itu ada bayam ada Pak, kangkung ada, terong ada, ya, pisang ada, singkong ada, bener Pak, oh, kelapa ada. Dulu awal-awalnya juga jamaah, ngapain saya tanam-tanamin nanti Pak diambilin anak-anak. Memang kalau diambil anak-anak kenapa? Bagus lah. Jadi anak-anak jadi pada mainnya ke masjid. Ya kan? Nggak main ke tempat-tempat yang lain. Nanti pemulung pada ngambil, bagus, itu sedekah bagi kita. Ya kan? Ada pahalanya? Ada. Makanya nggak usah pelit. Jadi saya iuran, infak khusus buat beli tanaman, saya bilang. Ya, infak beli tanaman, ada mangga, ada rambutan, ya, dan terus sampai akhirnya apa? Kita keluarkan dana. Kalau kita udah nggak sanggup ngurusin kebun itu, suruh ngurusin satu orang. Buat siapa? Siapa aja yang membutuhkan. Mau jamaahnya, mau tetangganya, biarin aja. Ya, itu kan sedekah. Sedekah itu tidak harus dipamerin. Nih Pak, duit dari saya seperti itu juga jadi sedekah loh. Rasulullah menjelaskan. Nah, jadi jangan pelit. Nah, satu lagi nih Pak di sini, memanfaatkan lahan dengan menggali sumur. Pak, tuh Pak. Sumur tadi bicara air Pak. Kalau Bapak menggali sumur, ya, airnya untuk siapa? Airnya untuk masyarakat sekitar. Itu jadi sedekah Pak. Wah, apalagi Bapak baik banget ya. Bapak gali sumur, kalau Bapak punya lahan kosong, bikinin keran ya. Ini sedekah atau wakaf untuk penduduk sekitar. Contohnya gitu Pak. Ya. Kalau Bapak duitnya banyak, saya tanahnya nggak butuh untung Pak. Kalau segitu sekalian tanahnya wakafin. Suruh ngelola RT RW-nya. Ya. Banyak masyarakat yang nggak bisa mengakses air bersih Pak di Indonesia ini Pak ya. Orang jangankan di kampung-kampung, di Depok juga masih ada orang yang nggak punya WC ya. Tapi jangan disebutin lah ya, kedengaran orang Depok nggak enak. Saya orang Depok misalnya. Mas, artinya WC umum itu masih terpakai Pak ya, masih terpakai ya. Ya minimal buat di tempat-tempat umum itulah dikasih akses, kasih jet pump, bayar pahalanya Bapak tambah gede lah kalau perlu ya. Jadi wakaf itu tidak harus masjid, wakaf itu tidak harus majelis taklim, wakaf air, sumur itu juga pahalanya gede karena Bapak membantu orang lain untuk bisa hidup. Pak, nanti kalau yang ngambil non muslim, ya nggak apa-apa. Emang kita nggak boleh membantu non muslim? Selama non muslim itu tidak memerangi kita, kan kita suruh hidup damai kan? Yang orang non muslim yang kita kesalkan kalau orang non muslim itu membunuhin orang-orang muslim, seperti perilaku orang-orang Zionis itu kan mereka membunuh ya, mereka dulu pernah dibantai oleh Hitler, balas dendamnya kepada umat Islam gitu Pak. Harusnya balas dendam kepada Hitler ya. Kalau Bapak nanti cari buku, saya dulu pernah baca buku Protokolat Yahudi atau Skenario Tuhan. Wah, itu jahat sekali, itu buku tulisan orang Yahudi itu ya. Seakan-akan dunia ini semua adalah dalam skenario orang Yahudi. Saya lupa naruh bukunya di mana ya. Itu jahat banget itu kalau bahasa-bahasanya. Nah, jadi saya katakan kalau Bapak punya lahan, ini cara-cara. Yang terakhir, nah nih Pak, kalau Bapak belum membangun, belum sempat bangun, belum sempat nanam, dipagarin, itu boleh dianggap sebagai membatasi, berarti ini milik saya. Tapi dikasih batas waktu Pak di zaman Umar 3 tahun. Kalau sampai 3 tahun tanah Bapak nggak Bapak kelola, Bapak dosa. Nah itu kan, maka Umar bin Khattab membuat kebijakan. Maka pemerintah boleh mengambil alih. Ya, kalau udah 3 tahun nggak dikelola. Karena itu jadi mubadir, ikhwanus syayatin. Nah ini pesan saya di sini. Ya, jadi kalau memang Ihya'ul Mawad ini terkait dengan lahan Bapak, Bapak wajib menanamin. Nggak boleh dibiarkan begitu saja. Banyak soalnya orang yang senang investasi tanah itu kan. Bukannya nggak boleh, boleh, tetapi Bapak harus berupaya untuk memanfaatkannya. Kalau Bapak sudah berupaya tapi gagal, nah itu nggak apa-apa, sama dengan orang ngelamar kerja tapi nggak diterima, ya kan? Dia udah punya kontrakan, diumumin nggak ada yang nyewa, itu namanya ujian, ya kan? Nasib kalau bahasa lain. Tapi kalau Bapak sengaja dibiarin begitu saja, ini dosa saya katakan, ya. Ini bukan masalah khilafiyah, cuman ini masalah yang jarang dibahas gitu aja. Nah, kenapa saya bahas ya? Memang sudah waktunya dibahas. Kan di buku saya ada kan. Di buku udah lama gitu ya. Kan urut kan. Kemarin kita udah bahas masalah jual beli, masalah riba, masalah gharar, masalah utang piutang. Nah, ini
saatnya untuk menyampaikan materi ini, kan. Tapi saya pribadi kalau dengar buka-buka di YouTube atau di masjid-masjid kalau ada kajian seperti ini memang hampir tidak pernah dibahas. Adanya pembahasannya biasanya di kampus S2 atau seminar-seminar yang berbayar, ya, atau yang tingkat dosen-dosen. Di masyarakat nggak disampaikan, jarang ada yang menyampaikan. Konsepnya padahal sepakat Pak, nggak ada khilafiyah loh Pak, bahwa kita wajib mengelola dan memanfaatkan lahan-lahan tidur itu Pak. Ini bagian dari perekonomian Islam, ya. Jadi saya kira itu aja yang terpenting. Kalau memang itu tanah milik Bapak sendiri, manfaatin, ya. Kalau ada tanah yang belum menjadi milik siapa-siapa, maka tanah itu menjadi milik orang yang mengelolanya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin memang rada susah karena sudah berdiri negara Indonesia dan ada pasal 33 tadi. Berarti kalau ada tanah-tanah yang nganggur yang belum dikelola sejak awal Allah menciptakan, saya katakan ya, berarti itu menjadi milik negara dan tanggung jawab negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu, ya. Tapi sebelum berdirinya negara Indonesia, berarti orang yang memanfaatkannya dia sah secara hukum Islam. Memang itu menjadi miliknya sebelum ada negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sekali lagi ini bukan masalah khilafiyah, cuman hanya karena jarang. Jadi kalau misalnya rada mengejutkan, kok gitu ya ternyata ya. Ya mohon dimaklumi, ya. Yang saya tahu tidak ada khilafiyah. Ya. Kalau yang khilafiyah itu jika sudah berdiri negara seperti ini, kemudian ada hutan yang tidak dikelola, orang mau mengelolanya, apakah harus izin pemerintah atau tidak? Itu para ulama berbeda pendapat, ya. Para ulama berbeda pendapat jika sudah berdiri negara, kemudian ada lahan yang tidak terurus, ya. Di sini saya bacain singkat saja. Menurut Imam Hanafi dan Maliki itu tetap membutuhkan kepada izin pemerintah. Tapi menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali tidak perlu. Yang menganggur kok. Berarti rakyat kalau mau mengelola boleh, ya, boleh. Ini kalau menurut hukum fikih dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silahkan barangkali ada mau bertanya atau menambah testimoni atau menambah keterangan, silahkan Pak. Sengaja nih Pak, ini saya kasih waktu 15 menit untuk tanya jawab. Karena sekarang duhurnya sebelum jam 12, jadi waktu kajiannya rada panjang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tadi saya menyampaikan 3 hal, ya, masalah kunut nazilah, masalah air, jual beli air, dan ini masalah Ihya'ul Mawad. Monggo, ada gak? Tanya lewat WA juga boleh. Ada yang mulai dulu siapa? Biasanya yang mulai itu yang ini Pak, yang pahalanya banyak. Ini kalau belum ada yang mulai biasanya pada takut-takut. Malu, takut salah tanyanya. Gak usah takut Pak, tanyanya gratis, enggak dikasih nilai Pak, ya. Gak ada nilai lulus dan tidak lulus. Yang penting Bapak dapat ilmu. Silakan Bapak. Itu pertanyaan bagus nih. Gimana kalau memanfaatkan trotoar untuk jualan? Ini masuk di dalam hadis yang ini tadi Pak. Walaysa li'irkin dolimin haqqun, ya. Hak yang dolim, misalnya apa ya? Keringat yang dolim itu tidak diakui, ya. Walaysa li'irkin dolimin haqqun. Trotoar itu kan jelas sudah menjadi milik negara, diperuntukkan bagi pejalan kaki, ya Pak, ya. Digunakan untuk jualan, ini dolim. Dolim itu memfungsikan tidak sebagaimana mestinya. Ini kalau dulu saya ingat waktu masih nyantri, contoh dolim yang gampang misalnya apa nih? Misalnya meja ini buat naruh komputer, laptop, ya kan? Misalnya Bapak taruh kaki di atas meja, kaki Bapak taruh di atas meja, itu dolim, ya. Maka kalau misalnya Bapak ngangkat kaki di sini kelihatan orang pasti gak enak kan, langsung buru-buru diturunin kan, itu dolim. Itu contoh dolim yang paling gampang tuh Pak. Jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Jadi kalau Bapak tanya kepada saya, trotoar itu kan artinya kan tempat untuk pejalan kaki, ya, jelas itu fungsinya. Untuk masyarakat, orang menggunakannya
untuk berjualan. Kalau Bapak tanya kepada saya secara fikih ya, secara fikih dosa saya katakan. Saya nggak ragu-ragu ya. Karena itu dolim dan itu mengambil haknya orang lain. Itu mengambil hak orang lain. Jadi gimana? Ya nggak boleh. Gitu kan. Kalau misalnya ada seperti itu ya dosa saya katakan. Fikih menjelaskan seperti itu. Bahkan Bapak kalau nanya saya misalnya, Pak kalau ada lampu merah, ya, terus Bapak langsung bablas saja. Dilihat-lihat sepi kok. Nah, dosa nggak Pak? Saya tanya nih, saya balik ini ya. Aturan pemerintah yang mewajibkan kalau ada traffic light, lampu merah, Bapak harus berhenti. Nah, mematuhi aturan pemerintah terkait traffic light, wajib apa enggak? Nah itu udah saya balik gitu aja. Biar pertanyaan biar lebih soft kan. Mematuhi aturan pemerintah tentang traffic light, wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Beneran? Nah kemarin Bapak yang itu yang terobos ya Pak. Saya katakan wajib Pak. Kenapa? Ini kan nggak ada dalilnya dia bilang gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang nggak ada dalil tentang lampu merah harus berhenti di Quran. Di hadis juga nggak ada. Ada perintahnya adalah taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan taati ulil amri. Yang mana yang harus ditaati? As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Selama aturan itu tidak maksiat, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasul, wajib ditaati. Nah, apalagi kalau ini terkait dengan maslahat istilahnya. Ya, yang pernah saya sampaikan, syariat Islam itu datang untuk menjaga 5 hal. Satu di antaranya nyawa. Semua hal yang membahayakan nyawa orang lain itu dilarang dalam Islam. Bapak, kalau ada lampu merah terobos, itu bisa menyebabkan kecelakaan, bisa menyebabkan orang lain mati. Kalau Bapak sampai nabrak orang lain mati, ntar dikisos. Ya. Karena Bapak melanggar. Tapi kalau Bapak nabrak misalnya di jalan tol, nasallallahu alaihi jangan terjadi, janganlah ya, jangan Bapak lah ya. Misalnya ada orang aja, orang lain ya. Ada orang lain ya, tabrakan gitu aja lah, yang tidak sengaja, itu nggak dikisos Pak, paling dikenakan hukuman denda perdata. Tapi kalau dia ugal-ugalan di jalan, itu bisa dikisos. Kenapa? Dia memang melanggar aturan. Nah ini udah tahu lampu merah. Lampu merah disuruh berhenti. Dia nggak mau berhenti. Yang kalau dari sini merah otomatis yang dari sana hijau. Bapak lari, yang dari hijau sana juga jalan. Akhirnya tabrak mati. Bapak bisa dikenakan sampai kisos Pak. Kenapa? Bapak ada kesengajaan. Ada kesengajaan berbuat yang tidak benar. Maka saya katakan Pak, jangan robos Pak ya. Dan robos lampu merah itu secara fikih dosa saya katakan. Taati Pak, ya, taati. Walaupun nggak ada hadisnya tentang lampu merah kuning hijau Pak ya. Makanya saya tuh kagetnya gini Pak. Saya pas ke Makau, bayangan saya Makau itu kan negara tempat judi Pak ya. Orangnya pada nggak beradab, kira-kira gitu lah ya. Orang pada main judi, bayangan saya Pak ya. Ternyata Pak, mereka itu Pak, kalau mengendarain mobil Pak ya, itu dia menghormati banget kepada pejalan kaki loh Pak. Ya, walaupun yang saya lihat ya, di gang-gang kecil ataupun apalagi jalan besar, orang kalau mau nyebrang, mereka berhenti dulu Pak. Mengutamakan pejalan kaki Pak. Ya. Jadi bukan jalan raya itu kan, orang mau nyebrang udah berhenti Pak. Mereka berhenti, bukan mengurangi kecepatan. Berhenti itu, banyak yang berhenti itu kalau ada orang nyebrang. Beda kalau di Indonesia kan, ada orang nyebrang, beda sini kan. Sampai kadang-kadang yang nyebrang lari, wah ini jadi tabrakan malah, karena ketabrak kan. Karena yang nyebrang harusnya pelan-pelan, yang ini berhenti itu kan. Nah, yang nyebrang kadang-kadang lari, yang di sini prediksinya karena dia nyebrang masih di sini, saya cebut sini, dia lari sini, akhirnya tabrak, mati. Begitu mati atau luka-luka, ditinggal pergi. Ya. Tapi kalau nabrak kucing dia berhenti Pak. Itulah kurang baiknya orang Indonesia ya. Nabrak kucing takut dia Pak, kualat segala macam kan. Berhenti itu dia. Terus kucingnya diambil dikuburin. Nabrak orang tinggal lari Pak. Ya, jadi saya katakan mematuhi hal itu adalah wajib Pak. Jadi termasuk trotoar itu hanya orang banyak Pak untuk berjalan kaki. Jangan digunakan untuk jualan. Sebab kalau digunakan untuk jualan yang jalan kaki jadi nggak ada tempat, ya kan? Nggak ada tempat. Jadi nggak boleh. Ya, karena itu sudah ada pemiliknya, yaitu hal ini adalah negara dan sudah ada fungsinya, yaitu untuk pejalan kaki. Kalau misalnya nih Pak, misalnya nih
Saya kasih ilustrasi yang tragis nih. Trotoarnya dipakai orang pada jualan. Ada orang yang berjalan kaki akhirnya nggak bisa di trotoar. Sampai akhirnya dia harus berjalan di jalan rayanya. Kemudian ketabrak mati. Ini yang jualan di trotoar bisa ikut dikenakan kisos Pak dalam Islam. Karena orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sengaja dan menyebabkan kematian orang, walaupun rame-rame, itu bisa dikisos bareng Pak. Bisa sampai seperti itu. Tapi jangan tiba-tiba ya, tentu di sidang dulu Pak. Tapi maksud saya ya, itu saking perhatian Islam terhadap nyawa manusia dan kewajiban kita untuk hidup tertib Pak ya. Jadi tolong nanti kalau ada saudara, ada teman, ada kenalan yang jualan di trotoar, kasih tahu lah Pak ya. jangan sampai jualan di trotoar, apalagi sampai ngabisin space untuk orang yang berjalan kaki. Begitu Pak ya. Jelas ya Pak ya? Baik, ada lagi Pak, silakan. Ya, jadi kalau saya ini menyampaikan pokoknya konsep di dalam fikih Islam ya. Kalau Bapak tanya konsep tentang dalam undang-undang segala macam, saya nggak tahu Pak ya. Istilahnya undang-undangnya apa itu bukan keahlian saya, bukan keahlian saya. Dan juga ini tidak masalah pro dan kontra terhadap pemerintah. Pokoknya fikihnya beginilah itu. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak cocok ya. Mohon maaf saya cuma menyampaikan ya konsep fikih seperti ini gitu ya. Termasuk yang tadi ada Ihyaul Mawad ya kan, tentang air ya. Mungkin ada yang tidak cocok. Tapi kalau masalah tanah-tanah pribadi Bapak insya Allah cocok dengan keinginan pemerintah ya. Ada satu lagi silahkan kalau ada. Ini nomor WA saya, kalau ada yang nanya lewat WA boleh juga, tapi sampai sekarang belum ada. Oke, ada nggak? Kalau nggak ada saya cukupkan, kalau nggak ada, karena masih ada 5 menit biar Bapak bisa untuk berjalan ke ruangan atau makan siang bagi yang makan ya. Bagi yang tidak puasa ya, bagi yang belum makan siang. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, ini nomor WA saya, silahkan nanti kirim pesan lewat WA, pertanyaan terkait materi hari ini.